Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa hari ini dunia media sosial kita, baik itu di YouTube, ramai dengan tantangan debat oleh seorang santri atau alumni Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman, yang tentu berkenaan dengan diskursus nasab yang beliau gulirkan sejak tahun yang lalu dan sampai hari ini belum berkesudahan informasinya. Satu ajakan yang sangat hebat menurut analisa saya. Kenapa seorang santri dan menyampaikannya pun ya di ruang publik, di media sosial. Padahal Kiai Haji Imaduddin sendiri malah sowan ke pesantren Sidogiri, dan informasinya juga beliau mendapat hadiah sarung khas dari Sidogiri. Tapi apapun, menurut hemat saya, sehebat-hebatnya seseorang, jikalau kita masih santri, ya pergunakanlah cara-cara santri. Kalau itu ajakan debat, kalau sekedar mengomentari dari apa yang disampaikan oleh siapapun, selama komentar itu memiliki dasar, bagi saya tidak ada masalah ya. Karena ketika sesuatu masuk ruang publik, maka hal yang wajar dikomentari. Tetapi jikalau mengajak debat, bahasanya debat walaupun nanti berikutnya menjadi diskusi, bukan persoalan pantas atau tidak pantas, tapi janganlah juga barangkali di antara kita membuat persoalan ini semakin meruncing, melebar, sehingga keluar dari fokus aslinya, yakni mencari kebenaran seorang tokoh bernama Ubaid yang menjadi Ubaidillah, kemudian menjadi Abdullah, yang disebut sebagai putra dari Imam Ahmad yang ke atasnya ke Rasulullah. Titik poinnya di situ dulu. Adapun berbagai teori adalah sebuah sarana untuk mencari kebenaran. Sementara yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad, sepengetahuan kami dalam menelaah, beliau menggunakan teori konfirmasi dengan pendekatan kitab-kitab, artinya uji pustaka lah. Maka dengan uji pustaka, lawanlah kalau mau dilawan dengan uji pustaka. Dan beliau sudah juga menerbitkan buku tentang hal itu. Maka kalau boleh saran, biar tidak melogotunda amalalah seperti dulu yang dilakukan oleh Habib dari Lampung itu, bagi Anda yang berminat untuk melakukan debat terkait hal ini atau diskusi, saya pikir sanggah saja buku beliau dengan buku yang Anda buat, sehingga kemudian buatlah forum resmi sehingga tidak melebar. Nah, di balik itu semua, sahabat-sahabatku sekalian, beredar pula foto Kiai Haji Imaduddin Usman di sejumlah grup WhatsApp menggunakan pakaian khasnya, terselempang sabuk putih di bagian tengah dengan keris tersemat, seperti tampak dalam gambar. Kemudian juga di salah satu artikel beliau menggunakan ilustrasi beliau sedang menggunakan keris. Tampak dari dua keris ini seperti sama, tetapi jika diamati berbeda ya. Yang pertama, memang ketika kita melihat dari handle, kata anak sekarang itu gagangnya itu luar biasa mantap surantap Kiai. Saya teringat kepada pusaka milik ponakan saya di kampung di Madura. Itu luar biasa. Itu kalau tidak salah disebut Donoriko khas Madura atau Jawa Timuran. Ya, saya sudah konsultasi. Dan sebelum lebih lanjut, kita perhatikan dulu ada kesamaan apa ya yang disematkan, gagang pusaka yang disematkan oleh Kiai Haji Imad ini dengan gagang pusaka khas Jawa Timuran atau Madura khususnya. Dari sini itu kalau yang video itu terbuat dari gading ya, dan sangat luar biasa indah. Ini mencirikan cita rasa seni yang luar biasa pada orang tua kita mulai dari masa lalu. Nah, dari sisi filosofi, menurut hasil wawancara saya dengan sejumlah tokoh di Jawa, ketika keris atau pusaka ditaruh di bagian depan atau diselempangkan di depan badan, itu umum dipakai apabila untuk melakukan perang. Dan apakah Kiai Imad
memang sengaja memakai itu untuk berperang dalam tanda petik. Perang yang berkenaan dengan diskursus yang beliau buat. Wallahu a'lam, hanya beliau yang tahu. Nah, itu dari sisi peletakan pusaka. Kemudian yang kedua, dari sisi warangka. Kalau tadi saya melihat dari sisi gagangnya, pegangannya, kita lihat di bawah gagang. Di bawah gagang itu ada kayak sayap ya. Itu umum disebut sebagai gayaman. Ada yang bilang itu gayaman Surakarta kalau tidak salah. Pusaka keris dengan menggunakan gayaman, warangkanya, kata sejumlah pemerhati pusaka, itu memang untuk perang. Wallahu a'lam akan kebenarannya. Tapi ketika saya perhatikan foto atau ilustrasi terkait dengan pejuang-pejuang kita masa lalu, kita lihat sekarang Pangeran Diponegoro diselempangkan bagian depan, kemudian lihat di bawah pegangan yang kayak sayap, itu sama dengan yang disematkan oleh Kiai Haji Imaduddin, yakni berbentuk gayaman, atau lebih gampangannya saya akan perlihatkan kepada Anda seperti ini. Ini namanya gayaman ya. Jadi yang dipakai oleh Kiai Imaduddin, kemudian ilustrasi yang ada pada Pangeran Diponegoro. Kita lanjut kepada sentot. Diilustrasikan sama seperti ini dan ada di depan. Itu memang lukisan ya, sehingga itu bisa saja imajinasi dari pelukisnya. Sekarang kita lihat foto Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sebagai panglima perang yang luar biasa, dalam kondisi sakit pun beliau berjuang, memakai keris pada bagian depan tubuh beliau, dan ininya sama. Artinya memungkinkan benarnya bentuk gayaman ini pada masa lalu, pada masa-masa dulu, itu memang sebagai simbol ketika beliau menjadi panglima perang atau untuk berperang. Walaupun sekarang sudah nggak ada perang ya. Dan kita beralih kepada foto yang satunya lagi. Foto satunya lagi, Kiai Imad berdiri bersama seorang kiai sambil memegang pusaka. Handle atau gagangnya nampak sama, yaitu Donoriko, insya Allah Maduraan. Kemungkinan beliau masih ada terah Madura, jangan-jangan Pak Kiai Imad ini ya. Ya, tetapi bagian sininya, sayapnya ini berbeda dengan yang seperti ini. Itu yang ada dalam foto Kiai Imaduddin itu adalah yang berbentuk ladrang. Atau saya kasih contoh biar cepat, biar gampang, seperti ini. Ini namanya ladrang. Ini gayaman. Ladrang seperti ini biasanya dipakai ketika menghadiri resepsi atau apapun. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan juga sebagai ilustrasi video penggunaan ladrang, dan itu ditaruh di bagian belakang tubuh, di atas di bagian belakang ya, seperti tampak dalam gambar. Gambar-gambar yang menunjukkan menggunakan seperti ini adalah dalam masa-masa genting. Apakah benar pendapat sejumlah orang yang saya wawancarai terkait dengan penggunaan ini? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti ada dua hal yang menarik pada Kiai Imad di dalam menggunakan pusaka atau memakai pusaka. Yang seperti ini dipakai di bagian depan, yang seperti ini hanya dipegang ketika foto bersama seorang kiai. Apakah beliau hanya sekedar saja untuk berfoto, atau memang ada isyarat tertentu? Hanya beliaulah yang tahu. Dan di sini saya sampaikan sebenarnya lebih kepada sisi-sisi yang sisi-sisi seni sajalah, sisi-sisi seni, karena seperti yang ulang-ulang saya katakan, keris, pusaka atau yang lain yang sifatnya tempat lipat atau usi aji itu merupakan artefak sejarah ya. Karena dan juga dari sisi pusaka keris ini ada dua versi. Ada yang mengatakan keris itu senjata tikam, ada yang mengatakan hanya sebagai simbol atau semacam tongkat komando barangkali, atau ada juga simbol sosial yang di dalamnya tersemat doa dan sifatnya monusantara. Maka keris bukan murni atau mutlak punya orang Jawa, tidak, senusantara sampai Filipina, sampai Malaysia. Kalau ketemu nanti coba kami tampilkan Raja Malaysia ketika sidang PBB juga membawa keris. Tetapi biasanya kalau keris Malaysia bagian ininya berbeda. Nanti saya tampilkan gambarnya. Dan mempelajari keris juga ribet.
Saya sampai sekarang nggak hafal-hafal. Ini saja belum hafal semua dan ternyata tidak begitu lengkap. Ini ditulis di Jogja ya. Ada yang sangat lengkap itu malah ya ditulis oleh Raffles dalam Story of Java. Itu sangat lengkap. Tetapi apakah benar yang nulis wong Londo, wong bule? Inilah kenapa kami tetap berusaha menampilkan sisi budaya, terutama dalam sisi Wusi Aji atau Tosan Aji, karena ketika melihat realitas-realitas yang ada dalam sejarah, kita malah mencari literatur ke luar negeri, ke Raffles, ke bukunya dia. Dan ini juga ya diterbitkan oleh sahabat-sahabat di kelompok pecinta budaya. Mudah-mudahan Kiai Imaduddin bisa untuk selanjutnya lebih memasyarakatkan pusaka sebagai bagian dari literatur berbentuk bila, karena di dalam pusaka mengandung banyak pelajaran dan mengandung doa di dalamnya, bukan benda klinik. Dan yang terpenting adalah artefak sejarah untuk menunjukkan peradaban luhur dan kekayaan keilmuan serta kekayaan alam Nusantara di masa lampau yang sampai saat ini masih kita nikmati. Dan kembali lagi kepada tantangan debat. Saya harap jikalau ada yang mau berdebat seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian terkait dengan Kiai Haji Imaduddin, setidaknya ada 2 foto yang beredar. Yang satu menyematkan pusaka bagian depan dengan pegangan berbentuk gayaman, yang menurut sejumlah narasumber yang saya wawancarai itu adalah dipakai ketika untuk perang, sementara satunya lagi dalam bentuk ladrang yang biasa dipakai jikalau acara-acara resepsi dan acara-acara resmi lainnya. Demikian sekedar salam sapa dari Aras 9 Channel, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.